Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini kembali lagi saya kesekian kalinya untuk berproses membuat bahan bonsai waru ekspos akar dari nol. Di sini nampaknya ada beberapa tanaman bahan bonsai lohansung, dan di sebelah kanan kiri lohansung di sela-selanya saya manfaatkan untuk jangka pendek. Ini bahan bonsai waru ekspos akar ada sekitar 10, dan kemarin pernah saya update juga. Ini sudah saya lakukan pembongkaran secara massal beberapa minggu yang lalu, sudah saya update juga untuk teman-teman. Dan saatnya untuk saya mau berproses membuat gerak dasar meliuk ekstrim pada akar yang sudah terekspos. Sudah dari kemarin ya, sebenarnya sudah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 bahan ini yang saya mau gerakkan. Seperti biasa sudah saya pruning keseluruhan total. Untuk daunnya saya sisakan paling ujung. Kita mendekat seperti apa saya mau menggerakkan secara massal ini. Masih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 bahan ini yang belum saya gerakkan. Kita mendekat ke bahannya seperti apa. Mudah-mudahan ini sedikit memberi inspirasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Nampak ya, untuk kondisi terkini setelah 1–2 minggu yang lalu saya lakukan pembongkaran untuk dinding ground longnya. Memang sengaja dari awal saya melakukan pembongkaran dinding ground longnya untuk akar-akar serabut kecil yang tidak terpakai sekalian saya eksekusi, saya bersihkan. Dan nampak di sini untuk kondisi warna akarnya sudah hampir sama-sama batang utamanya. Sudah tidak terlihat nampak muda lagi untuk akarnya. Terus pas saya lakukan untuk pembongkaran secara massal untuk dinding ground longnya, nyampe saat ini tidak pernah saya siram. Kenapa? Memang saya setakan biar agak sedikit stres untuk tanaman ini. Dimana saya bertujuan agar akar ini lentur ya. Lentur, kita tekuk, kita pelintir nanti akan lebih mudah. Setelah itu nanti setelah selesai mengerjakan untuk tekuk pelintir, saya sarankan untuk teman-teman yang berproses kurang lebihnya seperti apa yang nanti saya lakukan. Setelah selesai, kalau bisa usahakan penyiraman full, kemudian pemberian pupuk. Kalau bisa, kalau teman-teman punya dana lebih, alangkah lebih bagusnya pakai pupuk yang bagus ya. Kalau enggak NPK Mutiara apa XPK itu akan lebih bagus, atau bahkan teman-teman ada rekomendasi pupuk yang lebih cepat untuk mengangkat pertumbuhan akan lebih bagus lagi kalau teman-teman punya modal. Tapi kalau enggak, biasa pakai yang seperti di video saya sebelumnya, pakai pupuk cair enggak apa-apa ya, bekas kotoran sapi atau kambing kita rendam pakai air, terus airnya kita manfaatkan untuk penyiraman pada media tanam ini setelah kita berproses tekuk pelintirnya selesai. Oke, saya mau mencoba satu contoh untuk melakukan tekuk pelintir pada bahan bonsai waru ekspos akar ini. Seperti di depan tadi sudah saya bicarakan ya, sudah ada sekitar 5 bahan yang sudah selesai. Di belakang saya nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman di sini. Memang di sini saya berprosesnya sambil membersihkan rumput di bawah, dikondisikan sambil kita mengerjakan. Nanti nyampe di ujung sebelah sana. Yang terakhir ada di ujung sebelah sana ya, satu bahan. Oke, di sana. Oke, saya mau memberikan satu contoh untuk teman-teman ya, untuk berproses untuk tekuk satu bahan.
sebagai contoh untuk satu bahan yang sudah saya gerakkan ya. Dan di sini memang sedikit saya lakukan agak sedikit ekstrim ya. Terlepas dari beberapa bahan, 5 bahan yang di tahap awal sudah saya kerjakan juga, jangan takut untuk teman-teman seperti ini ya. Saya ambilkan satu contoh beberapa akar yang pecah untuk batangnya di saat saya lakukan tekuk dan pelintir, bahkan ada kulit yang mengelupas juga. Saya ambilkan contoh di sini ada beberapa. Nah, nampak terlihat ya untuk di sini pecah ya. Ini insya Allah aman ya. Dan tadi di akhir video untuk setelah tekuk dan pelintir di sini untuk media tanam saya siram full pakai air dulu. Setelah nyampe keseluruhan pada dinding ground yang ada media tanam di sini, saya siram full air. Saya kasih pupuk NPK Mutiara sangat lumayan banyak. Hati-hati untuk teman-teman pemberian pupuk NPK. Kalau banyak seperti contoh yang saya taburkan di sini tadi, penyiramannya harus kuat ya. Minimal kita lakukan penyiramannya setiap 1 kali sehari, sore hari. Karena untuk dosisnya saya pakai yang 16-16 untuk NPK Mutiaranya. Nah, coba kita lihat 5 bahan yang sudah saya lakukan tekuk pelintir seperti apa. Kita mendekatnya. Nah, ada di sebelah sini satu bahan. Nah, ini sama ya untuk prosesnya. Tekuknya nyampe ini terkelupas, nampak terlihat ya. Stylenya memang variatif untuk teman-teman selera ya, mau dikonsep seperti apa. Kalau ini agak saya sedikit tegakkan lurus ke atas. Di sebelah sini juga minim akar ini saya proses semaksimal mungkin dengan kondisi keadaan akar yang sangat minim, 3 akar di sini ya. Mungkin nanti ke depan kalau ini sudah tumbuh subur maksimal, bisa digerakkan lagi ya, bisa kita tekuk ke bawah lagi. Gantung selera nanti bisa direposisi ulang, ataupun pas menjadi bahan dasar yang sudah 75-70%, pas penanaman di pot bisa kita reposisi. Nah, satu bahan lagi di sini. Nah, nampak saya kasih pengganjal batu ya di sini, karena turun ke bawah dan pemanjangnya cuman saya pakai 1. Nah, kita lihat ya, ini malah lebih ekstrim lagi ya. Nah, nampak ya di sini untuk tulang tengahnya patah, terus kulitnya ini terpisah. Nah, insya Allah nanti aman. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Masih ada 2 bahan lagi, coba kita lihat ya seperti apa. Nah, nampak di sini, kalau di sini akarnya lumayan banyak yang ini. Sama untuk konsepnya ini. Keseluruhan untuk bahan di sini pas posisi pembongkaran dinding ground 1 minggu 2 minggu yang lalu tanpa saya siram. Ini memang sengaja saya sedikit kendor ya untuk pengikatan akarnya, biar nanti pas pembengkaan tidak mengganggu. Toh seandainya kalau teman-teman pengen dikencangkan juga tidak apa-apa, tapi terus tetap harus kita kontrol secara berkala, dimana nanti pertumbuhan di atas subur, di sini nanti pengikatnya biasanya mengganggu untuk pembengkaan akar, kita harus kendorkan. Ada 1 bahan lagi di sebelah sana, 1 lagi ya, berikan contoh. Nah, ini dia 1 lagi. Nampak di sini ya, 1 bahan saya gerakkan. Dan kemungkinan besar nanti juga ini masih banyak opsi juga.
Ini sementara begini dulu, nanti kita bisa gerakkan lagi, kita bisa tambah memanjang kalau pengen gerakan ekstrim lagi. Oke teman-teman, ini tadi ya saya update untuk kesekian kalinya proses membuat gerak dasar meliuk ekstrim pada akar waru. Saya proses secara massal dan masih ada sekitar 4 lagi di sebelah sana. Untuk nanti besok, mungkin besok ya akan saya sambung untuk pengerjaannya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini tadi sedikit bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.